Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah salat Jumat memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama mari kita bersyukur kepada Allah karena pada saat yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, dan berbagai nikmat lainnya. Semoga semua nikmat ini bisa kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah dan menggunakan nikmat-nikmat tersebut sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Selalu kita kirimkan, kita dawamkan, kita lafalkan sebanyak-banyaknya. Harapannya semoga kelak di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di awal khutbah ini khatib tidak lupa untuk menyampaikan wasiat takwa kepada kita semua. Al-imtitsalu bi awamirihi wal ijtinabu bi nawahi. Melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini adalah 4 sifat manusia yang diharamkan masuk neraka. Sebagai seorang yang beriman dan selalu melaksanakan sholat fardu 5 waktu sehari semalam, biasanya kita itu di akhir setelah kita sholat, kita selalu berdoa berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 201, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, lalu kemudian hindarilah kami atau selamatkanlah kami dari api neraka. Usaha ini kiranya bisa menjadikan kita nanti terhindar daripada api neraka. Namun ada banyak cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kelak kita terhindar dari api neraka. Hadirin sidang Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berduduk atau berkumpul bersama para sahabatnya. Lalu kemudian beliau bersabda, "Ala ukhbirukum bima yuhramu alaihin nar wa tuhramu alaihin nar." Maukah kalian ya wahai para sahabatku, aku informasikan, aku beritahukan tentang orang yang haram masuk neraka dan neraka pun haram memakannya. Jadi ada dua kalimat yang sama dalam hadis ini yang maksudnya adalah untuk mempertegas orangnya haram masuk ke dalam neraka dan neraka pun tidak mau melahap orang tersebut. Maka para sahabat mengatakan bahwa tentu ya Rasulullah. Maka di hadis lain disebutkan yang haram masuk neraka itu adalah manusia yang mempunyai sifat hayyinun, sahlayyinun, sahlun, dan koribun. Ada 4 sifat yang apabila ini kita miliki, insya Allah kita diharamkan masuk ke dalam neraka dan otomatis kita masuk ke dalam surga. Tentu karena audiensnya atau yang mendengarkan sabda Nabi ini adalah para sahabat, tentu akidah dan syariatnya sudah beres. Artinya sabda Rasulullah ini memberikan pengajaran kepada para sahabat dalam bab akhlak. Karena dalam Islam itu ada 3 pilar. Yang pertama adalah akidah, kedua adalah syariah, dan yang terakhir adalah akhlak. Maka sebagai seorang sahabat atau sahabat Nabi pada zaman itu tentu sudah tidak dipertanyakan lagi tentang akidah dan syariatnya. Maka Rasulullah ingin menambahkan agar para sahabat menjadi insan kamil, manusia yang sempurna, yaitu dengan memberikan wejangan tentang akhlak atau sikap. Artinya apabila kita yang mendengar hadis ini, tentu tidaklah cukup dengan menggunakan 4 sifat ini tanpa harus membereskan akidah dan syariah kita. Tentu setelah mendengar hadis ini, kita lalu kemudian melihat akidah kita seperti apa, apakah sudah lurus atau belum, kemudian syariat kita apakah sudah beres atau belum, lalu kemudian kita melaksanakan akhlak atau sikap yang diajarkan oleh Nabi ini. Karena pada hari ini ada orang yang berasumsi bahwa cukup dengan baik saja, insya Allah akan masuk surga. Namun berdasarkan apa yang diajarkan oleh Nabi, tidak cukup apabila kita tidak membereskan atau membersihkan akidah kita atau menyempurnakan syariat kita. Hadirin sidang Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama dalam hadis ini adalah hayyinun, orang yang tenang, orang yang rendah hatinya. Dimanapun dia berada selalu menenangkan orang lain. Dimanapun dia duduk selalu rendah hatinya dan tidak pernah sombong. Hari ini selalu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Salah satunya adalah meskipun Nabi adalah Rasulullah SAW, tapi tidak pernah mau untuk diperlakukan dengan lebih dari saudara-saudara yang lain. Yang itu seperti pada suatu riwayat dikatakan bahwasanya beliau bersama para sahabat sudah sama-sama lapar, dan di antara sahabatnya memutuskan untuk memotong salah satu hewan daripada hewan ternaknya. Maka salah satu sahabat satu mengatakan, saya yang akan mengulitinya. Kemudian sahabat yang kedua mengatakan, saya yang akan memasaknya. Tapi begitu juga Nabi tidak tinggal diam, saya yang akan mencari kayu bakarnya. Lalu kemudian para sahabat saling berpandangan, seolah ini tidak wajar dan tidak benar, nanti takut su'ul adab kepada Nabi. Lalu kemudian para sahabat mengatakan,
Nabi silahkan untuk duduk dan beristirahat, biar kami yang melakukan dan menyelesaikannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, membalas, sesungguhnya apabila saya biarkan, maka termasuklah saya adalah orang yang dibenci Allah, yaitu yang tidak mau melakukan apa-apa atau tidak mau berperan sedikit pun di dalam masyarakat atau dalam pergaulannya. Artinya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi tentu harusnya dimuliakan, tapi Nabi sendiri tidak mau dimuliakan karena ada sifat hayyinunnya, yaitu sifat yang rendah hati. Kebalikannya adalah sifat takabbur. Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibar. Rasulullah bersabda, tidak masuk surga seorang yang dalam hatinya ada setitik tinta atau setitik kecil daripada takabur atau sifat yang angkuh. Maka apabila kita memiliki sifat yang angkuh, tentu ini merupakan salah satu alasan kita untuk tidak bisa masuk surga kelak. Maka dengan cara tawaduklah, dengan rendah hatilah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang menjadi angkuh, orang menjadi sombong karena beberapa sebab ibadahnya, sebab hartanya, sebab keadaannya, sebab keluarganya, dan lain sebagainya. Dan itu semua menjerumuskannya, dan seolah dengan perbuatannya itu neraka selalu memanggilnya setiap hari karena keangkuhannya. Yang kedua, sebab atau sifat yang kita harus miliki adalah layyinun, yaitu lemah lembut, tidak kasar dan tidak sembrono kepada orang lain, selalu lembut di setiap keadaan, lemah lembut dalam bersikap, lemah lembut dalam berkata. Rasulullah SAW sangat banyak mencontohkannya kepada kita. Salah satunya adalah ketika beliau bersama Zaid bin Harisah ingin masuk ke negeri Taif dengan maksud untuk berhijrah, berdakwah, namun para warga daripada Taif tidak malah menyambutnya dengan baik, akan tetapi melemparinya sampai Rasulullah berdarah. Saat yang sama Jibril menghampiri Nabi Muhammad SAW dan menawarkan, ya Rasulullah, sekiranya engkau mengizinkan, maka saya akan balikkan gunung Uhud yang di sana ke negeri Taif. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan, fa innahum qaumun la ya'lamun. Tidak usah ya Jibril, maka sesungguhnya orang Taif ini adalah orang yang belum paham dan orang yang belum tahu. Di sisi lain ada Rasulullah SAW pada riwayat lain menyebutkan bahwa ada seorang pengemis tua yang duduk atau yang bertempat di pinggir di pojok pasar Madinah, yang setiap hari menurut cerita daripada Aisyah selalu disuapi oleh Rasulullah SAW. Selama Rasulullah SAW setiap hari menyuapi pengemis tersebut, pengemis tua itu selalu mencemooh, selalu menghina Nabi Muhammad SAW, karena pengemis tua itu adalah diberikan oleh Allah, qadarullah adalah tidak bisa melihat atau buta, dan dia tidak mengetahui siapa yang menyuapi dia selama ini. Lalu kemudian diketahui setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ketika bertanya kepada Aisyah, wa Aisyah, amalan apa lagi yang Rasulullah SAW amalkan dan kami belum mengamalkannya? Maka Aisyah itu pun menunjukkan kebiasaan Rasulullah, yaitu memberikan makanan kepada pengemis yang ada di sudut pasar Madinah tersebut. Namun apa yang terjadi ketika Abu Bakar melaksanakannya, pengemis tersebut merasakan ada hal yang beda. Kalau kita memahaminya adalah sedikit lebih kasar dari biasanya, sehingga pengemis tersebut mengatakan, kamu pasti bukan orang yang biasa datang menyuapi saya. Abu Bakar pun mengatakan, iya, karena sesungguhnya yang selalu menyuapimu sudah meninggal, sudah wafat, namanya Nabi Muhammad SAW.
Pada saat itu juga seorang pengemis tua tersebut yang buta tersebut lalu bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Artinya dengan kelemah lembutan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka banyak atau tidak sedikit dari kafir Quraisy yang akhirnya memilih agama Islam. Kemudian yang ketiga, salah satu sifat yang harus kita miliki adalah sahlun, suka memudahkan orang lain. Hari ini banyak yang tidak bisa membantu temannya atau tidak mau sama sekali, tidak peduli kepada saudaranya, dan apalagi memberikan solusi yang menguntungkan temannya. Padahal ketika kita memberikan solusi, ketika kita memberikan kemudahan kepada orang lain, Rasulullah sudah jelas mengatakannya, siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain, kemudahan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya nanti di yaumil mahsyar. Yang kita kenal yaumil mahsyar itu adalah hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat menakutkan, melelahkan dan lain sebagainya. Pada saat itu apabila kita mempunyai sifat sahlun, suka memudahkan orang lain, insya Allah pada saat itu kita tidak merasakan lelah, tidak merasakan takut, dan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, salah satu sifat yang Allah haramkan manusianya nanti masuk ke neraka adalah qoribun, orang yang suka berbaur, bermasyarakat, bersosial. Tentu salah satu cara untuk berbaur, mendekat dengan masyarakat adalah dengan komunikasi yang baik. Maka orang yang ingin bergaul, bersosial, mempunyai teman yang banyak dan dia tidak eksklusif, maka tentunya dia harus mengatur cara bicaranya sehingga diterima oleh masyarakat. Keempat ini yaitu hayyinun, rendah hati, layyinun, lemah lembut, sahlun, memudahkan orang lain, dan qoribun, dekat dengan masyarakat, suka bersosial. Ini akan menjadi sifat yang Allah haramkan masuk ke dalam neraka, dan insya Allah akan masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dengan mendengarkan hadis ini punya motivasi, punya niat yang kuat. Setelah kita menguatkan, membersihkan akidah kita, kemudian melaksanakan syariat kita, maka tidak ada salahnya kita mulai punya sifat lemah lembut, tawadu, memudahkan orang lain, dan suka bergaul, bersosial yang baik kepada yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala aidan fi suratil ahzab, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin في فلسطين وفي كل مكان من بلدان المسلمين. اللهم أعد مسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم طهر مسجد الأقصى
minal yaudin as-sahin la'natullah alaihim bi qudratika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.